Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifada wa tadakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dilalata ala al-huda wa du'a ala al-khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال: Al-Bab Ats-Tsamin 'ashar fi As-Sima' wal-Wajdi. Bab yang ke-18 yang membahas tentang sesuatu atau hukum yang ditentukan oleh sesuatu yang didengar dan apapun yang ditimbulkan oleh sesuatu yang didengar. Maka di sini kita akan mengkaji apa yang diulas oleh Imam Ghazali tentang hukum sesuatu yang didengar. Maka kita semua mengetahui bahwasanya sesuatu yang didengar itu bukanlah pembicaraan, bukanlah semacam sesuatu yang dilarang oleh Allah secara nas jelas seperti mengadu domba, fitnah, namimah dan sebagainya, bukan. Tapi yang dimaksud oleh Imam Ghazali di sini adalah seperti mendengarkan sesuatu, mana yang diperbolehkan, mana yang dilarang. Sehingga Imam Ghazali mengatakan bahwasanya as-sima' huwa awwalul amri. Perkara yang pertama kali dilakukan oleh manusia itu mendengar, bukan melihat. Pertama, sesuatu yang pertama kali yang dilakukan oleh manusia itu adalah mendengar, bukan melihat. Karena bayi sebelum dilahirkan oleh ibunya ke dunia ini melihat atau mendengar? Mendengar. Maka pendengaran ini dapat mempengaruhi keadaan seseorang. Dan pendengaran itu jauh lebih peka dan sensitif daripada yang namanya penglihatan. Wa yathmiru as-sima' halata fil qalbi tusamma al-wajdu. Maka kata Imam Ghazali, sesuatu yang ditimbulkan oleh pendengaran di dalam keadaan seseorang disebut dengan al-wajdu. Al-wajdu itu adalah respon, sesuatu yang didapatkan oleh apa-apa yang didengar. Wa yathmirul wajdu tahrikul atraf imma biharakatin ghaira mawzunatin fatusamma al-ittirab wa imma mawzuna fatusamma at-tasfiq war-raqsi. Sesuatu yang didengar itu dapat menimbulkan respon. Sesuatu yang didengar itu dapat menimbulkan respon. Terkadang orang mendengar sesuatu, dia menggerak-gerakkan jarinya. Betul tak? Atau sebagian orang mendengar sesuatu, dia menggoyang-goyangkan kepalanya. Ini efek daripada apa yang didengar. Padahal sesuatu yang didengar itu, mohon maaf, tidak berbentuk. Berbeda dengan yang dilihat. Kalau sesuatu yang dilihat dapat menjadikan yang melihat itu menimbulkan dampak atau respon, wajar. Karena yang dilihat itu barangkali berbentuk, seperti melihat bangunan yang indah, seperti melihat sesuatu yang bagus. Tapi yang didengar ini dapat menimbulkan respon.
Apa? Di antaranya adalah ada orang yang responnya itu dengan menggerak-gerakkan jarinya, menggerak-gerakkan kepalanya, dan itu akan dibahas oleh Imam Ghazali. I'lam anna as-sima' qad ikhtalafa an-nas fihi faminhum man harramahu wa minhum man abahahu. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, sesungguhnya ya, pendengaran itu telah terjadi perselisihan pendapat di kalangan manusia pada umumnya. Ya, sesuatu yang didengar itu diperselisihkan hukumnya oleh sebagian manusia. Di antara mereka ada yang mengharamkan, dan di antara mereka ada juga yang memperbolehkan. Imam Ghazali di sini memaparkan ya, bahwasanya sesuatu itu tidak diperbolehkan ya untuk ditentukan secara tergesa-gesa. Tidak boleh langsung haram tanpa mengkaji dulu sebabnya atau akibatnya. Ya, itu tidak boleh. Nah, di sini Imam Ghazali akan mengajarkan kepada kita apa alasan pengharaman, apa alasan diperbolehkan untuk mendengar sesuatu, baik yang kita dengar itu adalah musik atau yang kita dengar itu adalah nyanyian. Karena ada sebagian umat Islam yang mengharamkan dengan alasan melalaikan, ada sebagian juga memperbolehkan manakala itu tidak menjadi sebab seseorang itu bermaksiat. Ini Imam Ghazali akan menjelaskan sebab-sebabnya, kemudian tujuannya dan lain sebagainya. Paham ya? Wa nubayyin haqiqata as-sima' wa ibahatahu fa naqul as-sima' huwa istima'u sawti tayyibin mawzunin mafhumil ma'na muharrikun lil qalbi. Kata Imam Ghazali bahwasanya kita akan menjelaskan haqiqatus sima', ya, hakikat daripada apa yang didengar dengan tujuan untuk menghibur diri. Wa ibahatahu fa naqul, dan kita juga akan menjelaskan ya apa alasan diperbolehkannya. Di antaranya adalah yang harus kita ketahui, as-sima' huwa istima'u sautin thayyib mawzun mafhumul ma'na muharrakun bil qalbi. Ketahuilah sesungguhnya hakikat, ya, hakikat daripada pendengaran itu adalah hiburan. Baik, seseorang ketika mendengarkan sesuatu itu tujuannya untuk apa? Untuk hiburan. Baik yang didengar itu adalah musik, nyanyian, atau suara yang ditimbulkan oleh sesuatu. Suara yang ditimbulkan oleh sesuatu apapun, entah itu seperti alat-alat musik, entah itu suara yang ditimbulkan oleh kicauan hewan. Tujuannya adalah untuk menghibur. Hakikatnya seperti itu, kata Imam Ghazali. Ya. Mendengar suara mauzunun mafhumun, suara yang merdu, yang indah, yang baik, dan kemudian dapat menggugah hati, menggugah keadaan seseorang. Dan tentunya kalimat-kalimat yang dapat menggugah ini apabila didengar dengan dibarengi pemahaman maknanya. Itu di antaranya. Walaysa fi jumlati dzalika illa irtidad hasat as-sam'i wal qalbi. Nah, secara garis besar kata Imam Ghazali, secara garis besar bahwasanya tidaklah seseorang itu mendengarkan sesuatu yang dapat menghibur kecuali di dalamnya dia mendapatkan ketenangan di dalam keadaannya. Fahuwa kaltidadi hasat al-basri bin nazri ila al-khadrati wal tidadil qalbi bihi. Dikasih semacam perbandingan oleh Imam Ghazali, perumpamaan. Ini ibarat orang memandang sesuatu yang hijau. Ya, kita dianjurkan memandang sesuatu yang hijau kan, seperti pepohonan, tumbuh-tumbuhan, betul? Dianjurkan. Tujuannya apa? Untuk menyehatkan mata, betul tak? Ya, tujuannya untuk menyehatkan mata. Begitu juga dengan telinga. Telinga ini punya hak. Haknya telinga ini adalah mendengar sesuatu yang dapat menggugah perasaan.
Ya, haknya telinga ini adalah mendengar sesuatu yang dapat menggugah perasaan, mengubah dan lain sebagainya. Itu haknya telinga. Jadi kita punya panca indera ini masing-masing punya haknya. Ya, lidah ini punya hak apa? Untuk merasa. Hidung ini punya hak untuk mencium. Ya, mata ini punya hak untuk melihat. Dan hak mata ini adalah untuk melihat sesuatu yang menyehatkan mata, seperti melihat tumbuh-tumbuhan, pegunungan, kemudian lautan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan telinga. Telinga ini bukan hanya kita hanya mendengarkan ya omongan-omongan orang, tapi dia juga punya hak untuk mendengarkan sesuatu yang dapat mengubah perasaannya. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yazidu fil khalqi ma yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yazidu fil khalqi ma yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam semua ciptaannya itu ada sesuatu yang diberikan kelebihan oleh Allah. Ini menunjukkan bagaimana Allah itu berkuasa atas segala yang diciptakan oleh Allah. Ciptaan Allah itu tidak terbatas. Kalau manusia menciptakan sesuatu itu pasti ada batasnya. Ya, pasti ada batasnya, pasti ada kekurangannya. Tapi kalau untuk ciptaan Allah, ketika menciptakan sesuatu itu tidak memiliki batas. Dan kita tidak mengatakan bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu itu sudah ditentukan ciptaannya, seperti misalkan burung dengan jenis-jenisnya, kemudian ikan dengan jenis-jenisnya. Karena terkadang ada binatang yang barangkali tidak kita ketahui namanya di antara binatang-binatang yang kita kuasai jenis-jenisnya. Betul tak? Oh, ini jenis binatang apa lagi nih? Oh, ini jenis binatang yang bagaimana lagi nih? Ini jenis bentuk yang bagaimana lagi nih? Menunjukkan bagaimana firman Allah Ta'ala, yazidu fil khalqi ma yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di dalam ciptaannya itu senantiasa bertambah. Baik bertambah secara angkanya atau populasinya, atau bertambah secara manfaatnya. Fafassaruhu bisautil hasan. Ayat ini ya, sebagian ulama mentafsirkan bahwasanya yang ditambah oleh Allah itu apa? Di dalam ciptaannya. Yang ditambah oleh Allah di dalam ciptaan itu bukan saja bentuk, tetapi terkadang yang ditambah oleh Allah di dalam ciptaannya itu adalah apa? Kicauannya, seperti burung. Ada burung itu dilihat indah, tapi keindahan itu tidak sempurna kecuali setelah didengar kicauannya. Betul tidak? Ya kan? Ini menunjukkan bagaimana ciptaan Allah di dalam burung tersebut tidak hanya keindahan itu sebatas bentuk, tapi keindahan itu berasal dari suara. Nah, ini bakal jadi dalil bagi orang yang suka miara burung. Ya, betul tak? Ya, tambah kuat i'tikadnya kepada burung nih kalau dia tahu dalilnya. Yazidu fil khalqi ma yasha. Para ulama ahli tafsir menafsirkan ini apa? Yaitu fafassaruhu bisautil hasan. Menafsirkan bahwasanya dalam hal ini ayat ini menjelaskan bagaimana kriteria memiliki suara yang indah. Wah, ini Pak Ustaz Sobiri nganjuran kita miara burung. Ya, kenapa? Karena di antaranya untuk mengingatkan kita kepada Allah padanya. Ya, itu di antaranya. Qala sallallahu alaihi wasallam fi Abi Musa al-Ash'ari, laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud. Wa fil hadits ma ba'atha Allahu nabiyyan illa wa huwa hasanus sauti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memuji salah seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ini adalah merupakan leluhur daripada Abu Hasan al-Ash'ari sebagai seorang imam ahli aqidah ahlu sunnah wal jamaah yang kita kenal pencipta ya sifat 20. Abu Hasan al-Ash'ari
Ya, itu pencipta sifat 20, sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahil bagi Allah 20, sifat jaiz bagi Allah. Nah, itu namanya Abu Hasan Al-Asy'ari. Kakeknya Abu Musa Al-Asy'ari merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa Al-Asy'ari ini punya suara indah. Jadi kalau misalkan baca Al-Quran itu Rasulullah suka sekali mendengarnya. Ya, suka sekali mendengar Abu Musa Al-Asy'ari ketika membaca Al-Quran, karena Rasulullah itu punya tukang baca Al-Quran yang mereka itu memiliki suara indah. Di antaranya adalah siapa? Di antaranya adalah Ibnu Mas'ud, ya, Abdullah bin Ruwaha dan lain sebagainya, dan di antaranya juga adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Dan Abu Musa Al-Asy'ari ini saking indahnya suara beliau itu dijuluki oleh Nabi SAW, laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud. Wahai Abu Musa, sesungguhnya engkau telah dianugerahkan oleh Allah mizmar. Mizmar itu apa artinya? Mizmar itu artinya seruling. Ya, mizmar itu artinya seru, tapi bukan Abu Musa ini pemain seruling. Ya, jangan pula dijadikan dalil pemain seruling dangdut nanti. Ya, waktu sahabat Nabi itu pemain seruling kata Ustaz Subirin. Bukan. Seruling itu hanya kias. Maknanya memiliki suara yang indah. Karena seruling itu tidak akan dikagumi kecuali setelah ditiup. Betul tak? Seruling kalau dibiarkan begitu saja itu tidak ada manfaatnya. Tapi begitu ditiup mengeluarkan suara yang indah, baru kemudian orang itu akan kagum. Abu Musa Al-Asy'ari punya suara indah. Laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud. Di antara sekian banyak nabi yang terkenal memiliki suara indah adalah Nabi Allah Daud. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa wa huwa hasanus saut." Tidaklah Allah itu mengutus seorang nabi kecuali nabi tersebut memiliki suara yang indah. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali nabi tersebut memiliki suara yang indah. Ini kan akhir-akhir ini kan ada orang yang ngaku nabi. Ya enggak? Yang ngaku nabi. Yang ngaku nabi ternyata ketika disuruh baca Quran suaranya berpeak. Macam mana yang ngaku nabi? Ya tak? Ketika baca Quran suaranya berpeak. Tak tahu mana yang panjang, mana yang pendek, mana yang qalqalah, mana yang iqlab, mana yang waqaf qabih, mana yang waqaf hasan, mana yang mat, mana yang bukan. Tak tahu dia. Bagaimana? Ya, mau apa namanya? Mau mengaku sebagai seorang nabi. Karena seorang nabi itu tidak diutus oleh Allah kecuali memiliki suara yang indah. Di antaranya adalah Nabi Allah Daud. Ketika Nabi Allah Daud membaca kitab Zabur, maka binatang-binatang itu kemudian mendekat. Ya, burung-burung itu mendekat. Binatang-binatang itu mendekati Nabi Allah Daud. Ya, kenapa mendekati Nabi Allah Daud? Karena Nabi Allah Daud ya menjadikan semua makhluk Allah itu bisa tunduk melalui suaranya ketika membaca Zabur alaihi salatu wassalam. Wa muhal ay yuqal huwa mubahun li kitabillahi ta'ala wa tilawatihi fa inna istima' sawt al-'andalib mubahun. فإذا كان استماع الصوت الطيب مباحا فبأن يكون موزونا لا يحرم. Kata Imam Ghazali bahwasanya sungguh mustahil apabila ada orang yang mengatakan bahwasanya mendengar orang yang membaca kitabullah dengan suara yang indah itu diperbolehkan, sementara mendengar kicauan burung itu tidak diperbolehkan. Padahal sama-sama suara. Apa sebab diperbolehkan? Sebab diperbolehkan itu bukan karena dia membaca Al-Quran, sementara satu suara berasal dari burung, bukan. Ya,
Lantas kalau memang demikian berarti orang yang tidak memiliki suara indah ya menunjukkan bahwasanya tidak layak untuk didengar. Tidak. Menjadi layak untuk didengar karena apa? Membaca Al-Quran, bukan karena suaranya indah saja. Ya. Di sini Imam Ghazali memberikan ulasan atau perbandingan bagaimana seseorang memperbolehkan untuk mendengar suara yang indah ketika baca Al-Quran dengan orang yang tidak memperbolehkan suara indah yang dihasilkan dari kicauan seekor burung. Padahal sama-sama ciptaan Allah enggak? Sama-sama ciptaan Allah. Manusia dengan suara indahnya membaca Al-Quran ciptaan Allah dan itu anugerah dari Allah. Burung yang mengeluarkan suara atau kicauan yang indah juga ciptaan Allah, anugerah dari Allah kepada burung tersebut. Kemudian Imam Ghazali mengatakan fa idza kana istima' as-sawt at-tayyib mubahan fa bi an yakuna mawzunan la yahrum. Maka apabila mendengar suara yang indah adalah merupakan sesuatu yang diperbolehkan, lalu dengan alasan apa Anda mengharamkan? Ya, dengan alasan apa Anda mengharamkan? Oh Ustaz, diharamkan karena melalaikan. Kalau ukuran melalaikan banyak, bukan saja berasal dari suara, betul tak? Ya, banyak melalaikan. Main bola itu bisa melalaikan. Main bulu tangkis itu bisa melalaikan. Main futsal itu bisa melalaikan. Betul? Termasuk kita fokus kepada handphone, nonton YouTube, itu juga bisa melalaikan. Iya kan? Kalau alasan melalaikan. Kalau kita memakai alasan melalaikan, maka kita akan menemukan kebuntuan atau kesulitan. Kalau kita memakai alasan melalaikan. Bahkan mohon maaf, tidak sedikit orang yang berada di rumah Allah justru mereka itu lalai. Ya, tidak sedikit orang yang berada di luar rumah Allah justru mereka itu tidak lalai. Kalau tolak ukurnya atau alasannya adalah melalaikan. Ya. Jadi kata Imam Ghazali, andaikan Anda memperbolehkan untuk mendengar suara yang indah dihasilkan ketika membaca Al-Quran, maka dengan alasan apa Anda melarang suara kicauan burung yang Anda larang yang berasal dari seekor burung? Sama-sama suara, tapi bukan alasannya karena satu suara ini dipakai baca Quran maka diperbolehkan, bukan itu. Ya. Kaifa wa aswatul ghina mawzunah naw'an min al-wazni laha maqati' wa madad mutanasibah. وهذا لا يختلف بخروج هذا الصوت الطيب من حلق آدمين أو طير أو غيرهما. Ya, kata Imam Ghazali, sesungguhnya tidak ada perbedaan dalam hal suara yang indah, baik dihasilkan dari manusia atau dihasilkan dari binatang. Sama-sama suara, sama-sama ciptaan Allah, sama-sama masuk di dalam ayat Al-Quran, yazidu fil khalqi ma yasha. Sama-sama ciptaan Allah yang Allah jadikan di dalam ciptaan itu terdapat anugerah. Apakah semua manusia itu punya suara indah? Apakah semua burung itu punya suara indah? Burung hantu itu suaranya indah tak? Ya, iya. Mana ada orang yang biar burung hantu, betul tak? Kalau disuruh pilih, ya, melihara burung hantu atau burung kakak tua, itu burung kakak tua atau murai batu. Ibu-ibu nyawa pula. Saya kira bapak-bapak yang paham nama burung. Ibu-ibu tu, murai batu kata. Betul kan? Ya. Ya, tidak semua burung itu memiliki suara indah. Tidak semua manusia itu memiliki suara indah. Mereka yang punya suara indah adalah mereka yang diberikan oleh Allah karunia lebih. Dan tas apakah dengan karunia yang lebih Allah berikan kepada mereka itu kemudian kita jadikan sebab untuk menghukumi sesuatu tersebut menjadi haram? Tidak, kata Imam Ghazali. Tidak semudah itu kita mengharamkan sesuatu. Ya, tidak semudah itu untuk mengharamkan sesuatu. Ya, itu kata Imam Ghazali.
وينبغي أن يقاس على أصوات الطيور ما يخرج من الأجسام كالطبل والقضيب والدف والقصب فلا يستثنى من جملتها إلا ما ورد الناس بتحريمه. Maka kata Imam Ghazali termasuk ayyuqas, sesuatu yang dibandingkan dari suara-suara burung tadi adalah suara yang dihasilkan oleh alat musik. Termasuk sebagai perbandingan dari suara-suara burung tadi, diantaranya adalah alat musik seperti gendang, kemudian tabuhan atau tiupan, seruling atau petikan, gitar dan sejenisnya. Alat musik, alat musik ini andaikan tidak dimainkan maka tidak akan menghasilkan suara yang indah. Kata Imam Ghazali, sama dengan burung. Burung itu kalau tidak berkicau maka tidak akan menghasilkan suara yang indah. Lantas apakah sesederhana itu kita mengharamkan? Lantas apakah sesederhana itu kita mengharamkan? Kalau misalkan kita mengharamkan alat musik, maaf, berarti kita juga harus mengharamkan kicauan suara burung. Betul tidak? Ini ulasan Imam Syafi'i, Imam Ghazali. Kalau kita mengharamkan musik, berarti kita sama juga mengharamkan suara burung. Kenapa? Karena burung itu menghasilkan suara indah, sama dengan alat musik. Alat musik ketika dimainkan baru kemudian menghasilkan suara yang indah. Fala yustasna min jumlatiha illa ma warada an-nas bi tahrimihi. Maka kata Imam Ghazali, fala yustasna min jumlatiha. Tidak ada pengecualian di dalam kategori hal-hal tersebut kecuali telah apa yang dinas oleh syarak tentang keharamannya, seperti khamar, minuman keras. Minuman keras itu semua para ulama sepakat haram. Maaf, daging anjing dan daging babi, betul? Itu sepakat keharamannya. Keharamannya itu disepakati oleh para ulama, bukan saja berasal dari nas yang ada di dalam Alkitab maupun nas yang ada di dalam as-sunnah. Sementara alat musik, sebagian ulama mengharamkannya, itu bukan mengambil nas daripada Al-Quran. Karena tidak ada di dalam Al-Quran nas yang mengharamkan alat musik, tapi itu ada di dalam hadis. Dan hadis tentang pengharaman alat musik, itu secara zahir berbenturan dengan hadis yang menjelaskan bagaimana orang bermain musik di hadapan Nabi, kemudian Nabi itu diam. Apakah Nabi pernah diam ketika melihat sahabat itu minum minuman keras? Jangankan untuk minum minuman keras, ketika sahabat saja, berhubungan dengan istrinya di siang hari, maka Rasulullah kemudian memberikan hukuman. Kata Nabi SAW apa? Puasa 2 bulan berturut-turut, betul? Kalau tidak mampu puasa, kata Nabi SAW, kemudian apa? Memberikan makan kepada orang muslim, orang fakir muslim, sebanyak 60 orang, masing-masing satu mud. Kata dia, barangnya tidak ada yang mau dikasih makan. Kata Nabi SAW, ya sudah, seberapa ada orang miskin yang ada di kampung ini dia kasih makan. Kata sahabat tadi apa? Bilang, yang paling miskin itu saya, tidak ada lagi yang lain. Ya udahlah, dia sedekah sama diri sendirinya. Itu hukuman tak? Tetap dikenakan hukuman. Tapi pernah tidak kita melihat Nabi SAW melarang keras, mengingkari, ketika ada yang bernyanyi di depan Nabi, atau dikatakan dalam riwayat lain mereka itu bermain musik? Tidak pernah. Bahkan Nabi mengatakan di dalam hadisnya, apa kata Nabi SAW? Ij'alu hadzal nikah fil masajid wadribu ad-dufuf. Umumkan pernikahan ini dan adakan di dalam masjid. Kemudian pukullah gendang
Ya, untuk apa? Memberitahukan kepada yang lain bahwasanya ini adalah bagian daripada syiar agama Islam. Itu jelas hadis Nabi. Sahih di dalam riwayat Imam Bukhari. Bagaimana Nabi dalam hal pernikahan memerintahkan untuk diumumkan. I'lanu wa fi riwayat ij'alu hadzal nikah fil masajid. Umumkan, jadikan pernikahan ini di dalam masjid. Kenapa Nabi nyuruh ke masjid? Karena masjid adalah tempat berkumpulnya manusia. Di saat itu belum ada gedung serbaguna. Ya, atau di saat itu barangkali rumah para sahabat itu tidak seluas rumah-rumah kita. Betul kan? Maka diadakan di masjid. Kemudian kata Nabi SAW, "Wadribu alaihi bidufuf." Kemudian pukullah yang namanya gendang. Apa tujuan memukul gendang di dalam pernikahan? Tujuannya adalah untuk mensyiarkan kepada umat muslim bahwasanya ini adalah bagian daripada sunnatul anbiya, sunnahnya para nabi. Kalau mereka saja untuk mempopulerkan maksiat dengan gendang, kata para ulama yang memperbolehkan ini ya, maka kita juga harus memukul gendang agar umat Islam mengetahui bahwasanya ini adalah bagian daripada syiar. Jelas? Paham? Kalau mereka saja terang-terangan mempopulerkan maksiat mereka kepada Allah, maka kita juga harus terang-terangan mempopulerkan ibadah kita kepada Allah. Kiasnya itu seperti itu, mafhumnya seperti itu. Karena di zaman sekarang ini tidak sedikit orang itu bangga dengan maksiatnya, betul? Ya, dia memamerkan kekayaannya yang dia dapatkan dari hasil judi online, betul kan? Dia memamerkan apa yang dia miliki, ya, dengan cara yang tidak dihalalkan oleh Allah. Ya, banyak, tidak sedikit orang memamerkan sesuatu yang dia dapatkan dari hasil maksiatnya kepada Allah. Maka dari itu para ulama mengatakan untuk melawan hal tersebut kita juga harus berani memamerkan kebaikan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya orang itu dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kalau kita tidak mempopulerkan, tidak memamerkan ya kebaikan atau ibadah, ya, maka orang akan sulit membedakan mana yang hak, mana yang batil. Orang akan sulit untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dia tidak akan bisa membedakan. Karena dilihat yang memamerkan itu adalah hak, padahal itu batil. Na'udzubillah. Wadhalika kal-awtar wal mazamir allati kanat mu'tada lisyurbi idza qada al-man'u min syurbil khamar ayyamna'a min mutammimatihi wa tawabi'ihi mubalagha fil khitam hatta qada dhalika kasirrid dana fil ibtida'. Kata Imam Ghazali apa? Kata beliau, ya, wadhalika kal-awtar, dan begitu juga seperti apa? Seperti kita. Wal mazamir, seruting, allati kanat mu'tada lisyurbi, yang menjadi kebiasaan pada saat itu bagi orang yang gemar minum minuman keras. Di zaman itu orang yang gemar minum minuman keras, mereka itu sambil bermain musik. Tapi kata Imam Ghazali, pertanyaannya, yang menjadikan sebab mereka itu mabuk, apakah minuman atau alat musiknya? Ya, yang menjadikan sebab mereka itu mabuk adalah minuman dan alat musiknya. Tidak ada ceritanya, riwayatnya orang yang mabuk karena alat musik. Ada tak? Ya, dia bermain alat musik sampai dia itu lupa mana bini orang. Ada tak? Tidak ada. Ya, dia bermain alat musik sampai dia itu memperkosa, anak kandungnya sendiri. Nah, disebabkan apa? Disebabkan minum. Hanya saja dahulu orang itu untuk mengimbangi mabuknya mereka itu dengan bermain alat musik. Jadi para ulama yang dahulu mereka itu mengharamkan alat musik. Kenapa?
Karena alat musik itu menjadi rangkaian atau alat yang dominan dipermainkan oleh orang-orang yang suka minum minuman keras. Akhirnya mereka mengharamkan. Tapi kalau misalkan alat musik itu dimainkan oleh orang yang mereka itu tidak mabuk, tidak minum minuman keras, tidak menjadi haram. Itu sebagian ulama yang memperbolehkan. Ya. Itu sebagian ulama yang memperbolehkan. Dan di zaman sekarang kita juga bisa melihat tidak sedikit orang itu mabuk bukan disebabkan alat musik. Mereka mabuk tidak mesti main alat musik. Mereka mabuk hanya bertemu dengan orang yang sama hobinya dengan mereka, sama frekuensinya. Sama-sama suka mabuk, sama-sama suka minum minuman keras, sama-sama suka ngobat. Jadi tidak perlu alat musik. Yang diperlukan untuk melakukan kemaksiatan tersebut itu adalah apa? Adalah minuman keras. Naudzubillah. Wa yadullu ala ma dzakarnahu min jawazihi ma ruwiya 'anis sahabah. Nah, itu tadi Imam Ghazali jelaskan alasan. Apa sih alasan untuk mengharamkan alat musik? Atau mendengar sesuatu yang indah seperti kita mendengar nyanyian atau kita mendengar suara yang dihasilkan dari alat musik, apa alasan untuk mengharamkannya? Kalau alasannya adalah melalaikan, maka tidak sedikit hal-hal yang melalaikan di luar daripada alat musik. Ya. Apa alasan untuk mengharamkannya? Sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali. Tidak semudah itu kita mudah untuk menghukumi sesuatu itu menjadi haram. Sehingga apa? Sehingga mohon maaf ada orang yang hijrah. Ya, ada orang hijrah ini dia dulu pemain gitar, dibakar gitarnya. Betul tak? Ya, dia dulu pemain organ, dibakar organnya. Dia dulu pemain drum, dibakar drumnya. Ini salah. Ini namanya bukan nahi mungkar bil ma'ruf, tapi nahi mungkar bil mungkar. Ya. Ini bukan mencegah kemungkaran dengan cara yang baik, tapi mencegah kemungkaran dengan cara yang tidak baik. Saya kasih contoh misalkan depan TV anak kita pipis, ya kan? Baik. Cara pertama, ini ada dua cara. Mana yang lebih efektif? Mana yang dianggap sah? Cara pertama, mengambil lap yang kering terlebih dahulu, dilap dengan lap yang kering, ya. Sampai kering itu najis. Baru kemudian ambil air 1 gelas, disiram, diambil lagi lap yang kering, kemudian dibersihkan sampai bau dan warnanya itu benar-benar hitam. Itu cara pertama. Cara kedua, ya ini najis, kencing, ya langsung dia ambil pengepel, langsung dipel. Ya, kira-kira cara pertama atau cara kedua yang bagus? Yang pertama. Yang pertama tidak perlu pakai air pel. Yang kedua dia pakai air pel 1 ember. Yang pertama adalah cara untuk menghilangkan kemungkaran dengan cara yang baik. Yang kedua adalah cara menghilangkan kemungkaran dengan cara yang justru cara yang kedua itu bukan mengatasi najis, tapi justru akan memperbesar najis itu jadi tersebar. Ya. Begitu juga dengan cara kita menghilangkan kemungkaran, bukan dengan cara yang mungkar, tapi dengan cara yang makanya awal kalimat amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, bukan dibalik, an-nahyu bil munkar wal amru bil ma'ruf, tapi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya. Mencegah kemungkaran dengan cara yang baik. Anda membakar alat musik itu bukan dengan cara yang baik. Karena alat musik itu bisa Anda jual dan uangnya bisa digunakan. Kalau Anda tidak mau alat musik itu digunakan oleh yang salah, maka jual alat musik itu kepada orang yang memperbolehkan alat musik. Seperti misalkan orang non-muslim, tidak masalah. Jual beli dengan mereka sah, betul tidak?
Jual alat musik mereka, alat musik Anda kepada orang non-muslim atau ke tokoh musik. Uangnya Anda gunakan untuk apa? Sumbangkan ke masjid, untuk menolong orang lain, infak, sedekah dan sebagainya. Ketimbang alat-alat tersebut dibakar, tidak jadi apa-apa. Betul tak? Ini alat musiknya dibakar. Yo, dengan dia keyakinan yang penuh mengatakan bahwasanya ini memberantas kemungkaran. Saya menyesal begini dan sebagainya. Salah, tidak seperti itu diajarkan oleh Nabi SAW. Difaham ya? Tidak semudah itu kita menghukumi haram terhadap musik atau sesuatu yang ditimbulkan dari alat musik. Ya. Wa yadullu ala dhalika ma dzakarna min jawazi ma ruwiya 'an as-sahaba min at-taghanni bil abyad hatta ruwiya fi as-sahihain an Abi Bakar wa Bilal lamma qaddama al-Madinah anna Bilalan kana maridan fa idza aqla'at anhu al-humma qala rafi'an sawtahu radhiyallahu anhu. Apakah setiap nyanyian itu haram? Ada orang itu menyatakan setiap nyanyian itu haram. Berdalil dengan ayat Al-Quran, wa minhum man yashtari lahwal hadis. Dan di antara mereka ada yang menggunakan kata-katanya untuk mengelabui. Ayat ini kalau kita artikan secara bahasa, ya, itu tidak menunjukkan kepada nyanyian. Walaupun ada sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya ala wahwal ghina, yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah nyanyian. Tapi sebentar, kenapa salah seorang ahli tafsir itu mengatakan ayat tersebut yang dimaksud adalah nyanyian? Apabila nyanyian itu bertujuan untuk mengelabui orang. Ya, apabila nyanyian itu bertujuan untuk mengelabui orang. Dengan nyanyian ini dia mengelabui orang supaya orang itu masuk atau terjerumus dalam kemaksiatan. Atau dia menipu dengan nyanyian. Seperti misalkan dia nyanyikan perempuan supaya dia jatuh cinta, betul tak? Kan ada seperti itu kan? Bagaimana perempuan di zaman-zaman itu ya terpesona dengan para penyanyi. Walaupun muka pas-pasan, betul tak? Muka pas-pasan Pak Ustaz, tapi kalau dia nyanyi tergila-gila perempuan. Kayaknya dipasang susu di bibirnya tu. Kan ada istilah seperti itu, betul tak? Ya. Ya. Kalau yang semacam ini jelas haram. Kenapa? Karena tujuan dia itu menyanyi ada tujuan untuk mengajak orang maksiat. Begitu perempuan itu dipengaruhi, didekati, kemudian disentuh dan sebagainya, ya disetubuhi, naudzubillah. Ya, ini tujuannya untuk haram. Tapi kalau nyanyian hanya sekedar menghibur, alasannya apa kata Imam Ghazali? Ya. Dalam ayat tersebut, wa minhum may yashtari lahwal hadis, itu betul ayatnya. Tapi harus dibarengi dengan pemahaman yang benar. Tidak semudah itu kita mengharamkan setiap nyanyian. Kenapa? Karena sahabat Nabi kata Imam Ghazali, di antaranya Bilal punya hobi suka menyanyi. Dan ingat, nyanyian ini terdiri daripada beberapa bait syair. Betul tak? Maka disebut dengan nyanyian. Kalau misalkan ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, itu nyanyian tak? Nyanyian itu. Nyanyian itu terdiri dari kalimat syair yang dibuat, kemudian dinyanyikan. Sayyidina Bilal ibn Rabah, ya, ketika beliau itu kembali ke kota Mekah setelah hijrah ke Madinah, dalam keadaan beliau itu demam, beliau itu menyanyikan beberapa bait syair. Ala laita syi'ri hal abitanna lailatan biwadin wa hawli idkhirun wa jalil wa hal aridan yawman miyaha majannatin wa hal yabdun li syamalun wa tafi. Itu dinyanyikan oleh Sayyidina Bilal ibn Rabah. Apa kata Bilal ibn Rabah? Andaikan saya ini diberikan waktu untuk menginap satu malam saja di sini, di Mekah maksudnya. Ya, biwadin wa hawli idkhirun wa jalilu, dan kemudian saya menghampiri tempat
lembah, yang maksudnya tempat itu ada air. Dan kemudian saya mendekati sumur tersebut. Wahal aridan yauman miyahu majannatan, dan kemudian air yang mengalirkan itu menjadikan saya itu tergila-gila. Artinya Bilal mengenang tempat yang dulu pernah beliau tinggal di itu, sebabnya adalah di dalam tempat tersebut ada air yang mengalir. Seperti kita, saya dulu suka tinggal sini Pak Ustaz. Kenapa pula? Karena sini dekat sungai, jadi tidak perlu lagi saya itu ngambil air jauh-jauh. Betul tak? Itu perasaan yang diluangkan oleh seorang Bilal ketika beliau itu kembali ke kota Mekah untuk sesaat, baru kemudian kembali lagi ke kota suci Madinah. Wa hal yabduna li syamilun wa tafilun. Maka pada saat itu kata Bilal, saya diingatkan dengan begitu banyaknya anak-anak yang suka menghampiri tempat air tersebut. Maka dibalas oleh Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kullu mri'in musbihun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lihi. Ini Bilal lagi sakit nyanyi, ya, mengenang sesuatu yang pernah dia miliki sebelumnya. Tapi oleh Sayyidina Abu Bakar dibalas dengan nyanyian apa? Dengan nyanyian untuk mengingatkan kepada Bilal akan kematian. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kullu mri'in musbihun fi ahlihi. Setiap orang itu pasti merasa paling dekat dengan keluarganya, betul? Keluarga itu adalah manusia yang paling dekat dengan saya. Setiap orang, betul? Ya, bukan teman, bukan tetangga, bukan kolega, bukan partner, tapi yang kita rasakan manusia yang paling dekat dengan kita saat ini adalah keluarga. Tapi kata Sayyidina Abu Bakar apa? Wal mautu adna min syiraki na'li. Bukan keluarga yang paling dekat dengan kita, tapi yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Bahkan kematian jauh lebih dekat daripada tali sepatu yang mengikat kaki kita. Kita dengan tali sepatu itu kan dekat, nunduk dan kelihatan. Tapi keluarga masih jauh. Ada yang merantau, ada yang kuliah di Jawa, betul tak? Masih jauh. Tapi tali sepatu itu jauh lebih dekat dengan kita. Namun kata Sayyidina Abu Bakar, hakikatnya kematian jauh lebih dekat daripada tali sepatu. Diingatkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka kemudian Sayyidina Bilal kemudian baru sadar bahwasanya beliau itu sedang sakit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin melarang nyanyian tidak semudah itu. Dilihat dulu motif apa yang ada di dalam nyanyian. Kalau tujuan nyanyian itu adalah untuk mengelabui orang, seorang laki-laki bernyanyi untuk mengelabui wanita, jelas ini hukumnya haram. Kenapa? Karena di dalamnya ada motif maksiat. Tapi kalau misalkan nyanyian itu motifnya adalah untuk mengingatkan akan kenikmatan Allah, atau mengingatkan bahwasanya kematian itu semakin dekat, atau mengingatkan bahwasanya di dunia ini adalah sementara, maka tidak ada alasan kata Imam Ghazali untuk mengharamkan nyanyian. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjut lagi minggu depan. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya akhiri hidup saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan barokah untuk kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin.